Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Pranta Putra. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini tentang memasukkan data ya. Jadi kita belajar dari ini webnya, salah satu web rujukan saya. Jadi kita itu memasukkan data dengan input. Kita bisa menetapkan nilai atau data dan variabel di awal pembuatan program. Namun bagaimana jika nilai atau data tersebut sering berubah-ubah? Solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input. Nah, dengan menggunakan fungsi input, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik tanpa perlu mengubah secara langsung melalui kode sumber programnya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita mendeskripsikan angka, terus kita pakai fungsi input, kita dalam kurung gitu. Nah, jadi fungsi input itu akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita masukkan ke data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data inputan kalian tadi. Jadi kalau ada kata input, berarti nanti tunggu kita memasukkan angka, baru akan ada nilai di dalam angka tersebut. Nah, sebelum kita masukkan, maka dia akan dijeda sampai waktu kita memasukkan angka tersebut. Nah, untuk supaya mengetahui maksud dari inputan yang kita buat, kita bisa tambahkan nih placeholder di dalam fungsi input. Jadi nama input, masukkan nama Anda. Jadi dia minta nampilkan masukkan nama Anda. Tapi di sebelum itu dia bakalan menunggu sebelum kita memasukkan nama, maka dia akan muncul. Dia bakalan ngeprint masukkan nama Anda. Terus kita tinggal klik nama kita kayak gitu. Baru bakalan di print nama sama dengan yang bakal kita masukkan tadi. Nah, untuk mengkonversi tipe data dalam input, data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string, sedangkan bila ingin menggantinya dengan integer, misalnya gunakan fungsi konversi tipe data, jadi angka, integer, input. Nah, jadi inputnya berapa, terus angkanya kita inputkan, tipe angka, kelas, terus integer. Jadi ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer seperti contoh yang di atas, maka semenjak itu data atau nilai yang kalian masukkan yang harus berupa bilangan bulat, tidak bisa selain itu. Jadi jika masih memandel akan terjadi error. Untuk jadi kalau untuk menampilkan keluaran itu kayaknya sudah sering ya print. Jadi setelah dimasukkan atau lalu proses bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pemrosesan tersebut, maka bagaimana sih komputer dapat memberitahu hasil keluaran program pada usernya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan fungsi print yang biasanya nih ya. Jadi setelah kita menyelesaikan fungsi di atas atau sudah kita memasukkan, maka kita minta nih untuk menampilkan print siswa. Artinya dia bakalan menampilkan apa dari isi dari siswa tersebut. Siswa isinya itu nama orang. Jadi dia bakalan menampilkan nih nama atau nilai dari tersebut. Nah, tahukah kalian bahwa fungsi print juga dapat menginformasikan pada versi Python yang digunakan suatu program. Jika kalian menemukan program dengan deklarasi print terus tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut sudah menggunakan versi Python 3 ke atas. Sedangkan jika belum, jika di dalam program tersebut ditemukan deklarasi print tanpa tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut menggunakan Python versi lama, Python 2.7 itu ke bawah sampai ke bawah. Jadi parameter dalam print, fungsi print sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau opsi. Nah, ini ada print object, file, pokoknya banyak. Jadi ini juga ada definisinya. Objek apapun yang nantinya dia akan dicetak jumlahnya bisa lebih dari 1. Terus karakter pemisah, separator untuk memisahkan antara objek, defaultnya spasi. Nah, karakter akhir. Jadi N ini karakter akhir atau penutup yang akan dicetak defaultnya. Nah, untuk lokasi di mana objek akan dicetak defaultnya itu layar. Terus plus untuk menentukan objek keluaran yang dihapus atau tidak defaultnya false. Pemformatan string dalam print.
Pemformatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data hasil keluar akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menghubungkan isi dari satu variabel dengan teks string. Ada dua cara pemformatan dalam Python. Jadi cara pertama itu merupakan cara baru dengan menggunakan fungsi format. Jadi kayak menghapus gitu semuanya. Sedangkan yang kedua dengan cara lama menggunakan simbol persen. Ini kita lihat. Jadi mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai Python atau cara-cara penggunaan Python. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.